I got so Hai semua, perkenalkan saya Halida Indah Rostianti dengan NIM 2105026038. Industri kreatif adalah sektor industri yang menggunakan keterampilan, bakat, dan kreativitas individu untuk menciptakan kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan. Lalu, bagaimana kondisi industri kreatif bidang fotografi dan videografi di Indonesia? Untuk pertumbuhan industri kreatif, di subsektor fotografi memiliki pertumbuhan sebesar 6,89%, sedangkan di subsektor film, animasi, dan video memiliki pertumbuhan sebesar 10,9%. Yang kedua dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat, di mana semua orang saat ini mengabadikan setiap momen dalam hidupnya dalam bentuk foto maupun video yang telah meningkatkan permintaan jasa baik itu fotografi maupun videografi. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai komunikasi pemasaran, di mana komunikasi pemasaran memiliki peran penting bagi fotografer dan videografer untuk membedakan dirinya dengan orang lain dan menunjukkan kemampuan, keunikan, atau spesialisasinya. Yang keempat yaitu penggunaan media sosial. Saat ini, penerapan fotografi dalam menjalin hubungan sosial memuat kebutuhan dokumentasi. Yang terakhir yaitu peluang bisnis, di mana fotografi dan videografi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis yang beragam. Lalu apa aja tantangannya? Tantangan yang pertama yaitu persaingan yang ketat dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses untuk mengambil foto dan video, sehingga persaingan dalam industri ini sangat ketat. Yang kedua, perkembangan teknologi, di mana baik fotografer maupun videografer itu harus mengikuti perkembangan tren dan berinovasi agar tetap relevan dan bersaing dengan produk yang lainnya. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada tren dan citra artis, di mana ketika menggunakan artis yang terkena skandal, maka akan mempengaruhi pendapatan mereka. Yang keempat yaitu pemasaran dan distribusi karya seni, di mana pendapatan dari karya seni tersebut sangat tidak stabil, dan hal ini bergantung pada dukungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu masuknya budaya asing, di mana budaya barat baik yang bersifat mengakulturasi budaya lokal maupun mensubstitusi budaya, sehingga industri ini harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya. Lalu apa aja sih peran fotografi dan videografi? Peran yang pertama yaitu pengembangan industri pariwisata, yaitu dapat dengan menampilkan gambar yang memikat wisatawan, membantu hotel, restoran, dan agen perjalanan untuk mempromosikan destinasi wisata dan menarik pelanggan. Yang kedua yaitu menggerakkan ekonomi kreatif, di mana tidak hanya sebagai bentuk ekspresiasi seni, tetapi juga membantu menggerakkan kreativitas ekonomi dalam berbagai cara, misalnya bisa dengan mempromosikan produk, mempromosikan jasa. Yang selanjutnya yaitu menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis. Kemudian dari potensi dan peluang industri ini, yaitu terdapat beberapa potensi dan peluang di industri ini, yaitu yang pertama di bidang ekonomi kreatif, yang kedua yaitu peluang dalam industri wisata, yang ketiga ada peluang dalam periklanan, dan yang terakhir peluang produksi konten audiovisual. Kemudian strategi peningkatan dan pengembangan industri kreatif bidang fotografi dan videografi, yang pertama ada meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Caranya yaitu dengan pelatihan, pengembangan kemampuan teknis dan kreatif bagi fotografer dan videografer. Yang kedua ada penggunaan teknologi terkini dan inovasi dalam pengembangan produk. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas produk. Strategi yang kedua yaitu meningkatkan pemasaran dan promosi, seperti membuat peta jalan pemasaran, menggunakan media online, meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan insentif dan hadiah untuk pelaku usaha. Strategi yang ketiga yaitu meningkatkan linkage dengan sektor wisata.
Salah satunya yaitu dengan menawarkan paket wisata yang mencakup tempat-tempat menarik dan produk souvenir khas daerah. Selain itu juga dapat bekerja sama dengan sektor wisata dengan meningkatkan potensi wisata di daerah tersebut. Strategi yang keempat yaitu meningkatkan ketersediaan modal dan sumber daya. Salah satunya yaitu memberikan insentif dan hadiah kepada pelaku usaha yang berinvestasi di industri tersebut dan meningkatkan ketersediaan modal melalui program pelatihan dan pengembangan kemampuan. Strategi yang terakhir yaitu peningkatan pengembangan industri kreatif dengan menggunakan model Porter Diamond. Salah satunya yaitu dengan mengungkapkan strategi daya saing industri kreatif dengan memperhatikan faktor peluang dan ancaman, meningkatkan ketersediaan modal, pelatihan kreativitas usaha, serta aspek pemasaran yang terintegrasi teknologi. Lalu, peran kita sebagai mahasiswa itu apa? Perannya yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan, di mana hal ini dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan para mahasiswa di bidang industri fotografi dan videografi. Yang kedua yaitu inovasi dan kreativitas, di mana mahasiswa itu biasanya mempunyai ide-ide inovatif yang dapat mereka tuangkan dengan teknologi baru, algoritma, atau mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu pengembangan industri pariwisata. Mahasiswa dapat mengembangkan industri pariwisata dengan menghasilkan gambar yang menarik dan mempromosikan destinasi wisata di daerah tertentu. Yang keempat yaitu pengembangan sinematografi, di mana mahasiswa dapat berkontribusi dalam sinematografi dengan mengembangkan teknik baru dalam pengambilan gambar dan menggabungkan gambar untuk menciptakan cerita yang menarik, sehingga menghasilkan kualitas film dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sinematografi. Lalu contoh di industri ini itu apa aja? Nah, dari bidang fotografi sendiri, contohnya ada studio fotografi yang menawarkan baik itu layanan fotografi profesional untuk berbagai keperluan seperti foto, portofolio, acara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada fotografi event yang menyediakan layanan fotografi untuk acara seperti pernikahan, konser, dan pesta. Yang ketiga ada fotografi produk, yaitu menyediakan layanan fotografi untuk produk seperti fotografi produk, pengemasan, dan periklanan. Yang keempat ada fotografi landscape yang menyediakan layanan fotografi untuk landscape seperti fotografi alam, arsitektur, dan seni. Dan yang terakhir yaitu fotografi portofolio untuk keperluan profesional, artistik, dan portofolio bisnis. Contoh di bidang videografi sendiri, yang pertama ada studio videografi yang menampilkan video promosi, dokumentasi video, dan video edukasi. Yang kedua ada videografi event. Yang ketiga ada videografi produk. Yang keempat ada videografi landscape, contohnya dokumentasi video, video edukasi, dan video promosi. Dan yang terakhir video portofolio. Lalu contoh dari penggabungan fotografi dan videografi itu apa aja? Nah, yang pertama ada produksi konten seperti dokumentasi video, video promosi, dan video edukasi. Yang kedua pembuatan film, yaitu menyediakan layanan pembuatan film yang terintegrasi antara fotografi dan videografi seperti film dokumenter. Yang ketiga pembuatan video, pembuatan konten digital, dan pembuatan konten cetak. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.